Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat siang. Perjalanan kali ini saya mau ke Citalahap, teman-teman, daerah Bogor. Untuk cuacanya sih hari ini bagus ya, teman-teman nih. Cerah. Soalnya dari minggu kemarin saya mau ke sana, rencananya itu ternyata hujan terus di Tangerangnya, teman-teman. Dan semoga aja perjalanan ke Bogornya ini dikasih cuaca yang mendukung ya, teman-teman ya, yang cerah atau minimal berawan. Oke, teman-teman, ikuti terus perjalanan saya sampai nanti di bumi perkemahan Citalahap Sentral. Oke, teman-teman, bye. Oke, teman-teman, sepertinya sini kita ke kanan nih, teman-teman ya, di mapnya. Cuma di sini di mapnya tuh mati. Jadi udah nggak terputus jalannya, teman-teman. Kalau di map harusnya kita memang dibelokkan ke sini, tapi kurang tahu sih, mungkin ini emang karena katanya tempat latihan tentara militer. Jadi informasi di map itu tertulis selalu tertutup gitu loh, ditutup. Tapi banyak yang lewat sini juga, teman-teman. Mudah-mudahan bener lah. Wah, udah mulai kabut, teman-teman. Kita jalan di pinggiran hutan. Wah, tapi banyak kok, teman-teman, jalannya. Dia kaget, teman-teman.
akhirnya tumbang. Oh, untuk teman-teman yang mau ke sini, jalurnya ekstrim pas mendekatinya teman-teman. Padahal ini karena memang saya berat juga motornya ya. Tadi tuh nggak bisa nahan saya teman-teman. Begitu pas kena batu karena beban di belakang berat. Nah, ban kita ini kan ban halus teman-teman. Jadi kena batu-batu begini tuh kena batu-batu gitu tuh kena jadinya meleset teman-teman. Tapi alhamdulillahnya nggak kenapa-napa nih teman-teman. Saya sudah perkirakan kalau emang jalannya itu bakalan bebatu teman-teman. Cuma saya pikir di awal itu jalan bebatu itu pas masuk ke area pelatihan Polri teman-teman. Ternyata jalan halusnya itu sampai dengan perusahaan teh teman-teman, perkebunan teh itu. Nah, untuk ke area kita lahapnya ini, itulah yang baru batu. Karena ban saya juga ban bukan minimal 20 pos ya teman-teman ya. Jadi saat kena batu itu licin, nggak napak dia. Ditambah beban saya berat di belakang teman-teman. Jadinya yaitu satu itu begitu kena jalan nanjak otomatis beban semua larinya ke belakang. Kedua, saya nggak antisipasi berat motor, jadi pas saat jatuh tadi saya udah lepas saja lah, saya pikir kalau saya tahan kaki saya yang kena. Alhamdulillah tapi motor bisa hidup lagi teman-teman. Tapi alhamdulillahnya itu jatuhnya bukan jatuh saat saya berkendara terus jatuh, enggak. Saat posisi saya sudah berhenti, saya nggak kuat tahan beban di motor. Jadinya saya lepas aja udah. Ini sih belum tahu, di map itu sekitar 14 menit lagi teman-teman. Yuk, dengan jalan yang kayak gini, benar-benar
petualangan yang beda sih. Aduh, 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 aduh. Perkiraan 14 menit lagi sampai. Tapi dengan sikap dan jalan ke sini, capeknya tuh malah di akhir teman-teman, bukan di awal. Aduh. Mana tadi tuh sempat ada insiden gas portable saya jatuh. Karena memang saya cuma selipit di belakang doang sih. Pas di area latihan Polri tadi jalannya halus teman-teman. Cuma salahnya saya itu, bodohnya saya itu, gas itu malah saya selipin di tas. Karena saya udah nggak ada space lagi, salah di pengaturan tas mungkin teman-teman. Akhirnya saya cuma selipin, berharap tuh saya gantung, saya lilit dengan tali aman. Cuma jatuh. Alhamdulillah juga saya sadar itu sebelum jalan sampai sini ya, kira-kira 100 meter mungkin, saya sadar loh gas yang ada saya pegang di belakang saya kan. Mau nggak mau saya harus balik lagi. Masa iya saya nanti ngecamp nggak ada gas? Jadi gitulah teman-teman, ride story hari ini. Untuk ke camp apa tadi namanya ya? Aduh, saya nggak konsen jadinya. Cita Lahap teman-teman, baru ingat. Aduh, bener-bener kalau teman-teman ke sini motor harus ready. Semoga motor saya nggak kenapa-napa teman-teman. Malam teman-teman, posisi kita nih udah di Cita Lahap campground. Tempatnya oke teman-teman, tapi akses menuju campgroundnya itu masih bebatuan. Katanya sih mau ada perbaikan teman-teman dari arah terakhir jalan hot mix perusahaan teh itu katanya mau ada perbaikan. Insya Allah itu beberapa bulan ke depan lah, karena tadi juga ada beberapa truk-truk pengangkut batu sih udah ada lagi pengerjaan. Soalnya kalau memang truknya masih kayak saya lewatin tadi, bener-bener capek sih. Itu sekitar 1 atau 2 kilo teman-teman, tapi bener-bener batu. Nah, salahnya saya tadi, ada insiden tadi saya jatuh karena meleset dengan beban motor saya yang berat. Jadi udah saya lepas aja jatuh itu teman-teman. Mungkin kalau emang teman-teman mau ada yang kesini, saran saya begitu memasuki area yang bebatuan itu tekanan bannya agak sedikit dikurangi. Jadi dia biar napak teman-teman. Karena kalau tadi saya enggak, jadi meleset terus. Itu sih salah saya. Lokasinya oke. Dia di sini ada 3 area teman-teman. Ini saya yang di dekat aliran sungai. Kedua itu ada di atas, di dekat musola sama toilet.
Nah, di depan itu kalau teman-teman memang mau villa atau penginapan rumah itu ada di depan. Nanti bisa ngubungin eh, Pak Suryana namanya untuk yang kelola di sini. Ternyata Citalahap itu masuk Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Saya juga baru tahu sih. Jadi untuk apa, retribusinya ada teman-teman, kalau nggak salah tadi sekitar 17.000. Nah, untuk teman-temannya mau ngecamp di sini itu kenanya 30.000 untuk sewa motor parkir itu 7.000. Nah, cuma saya tadi nggak bisa teman-teman untuk motor camp, jadi motor untuk saya bawa ke sebelah tenda saya itu nggak bisa karena memang jalannya tadi parah, karena satu cuaca mungkin hujan terus, kedua ada jalan yang ada genangan airnya, jadi itu tanah teman-teman, untuk masuk ke area camp itu tanah, jadi cukup licin katanya. Makanya saya kali ini motor saya parkir di depan villa gitu teman-teman. Untuk estimasi biayanya nanti saya tulis di deskripsi di bawah teman-teman supaya lebih jelas. Itu kalau teman-teman mau kesini, sumpah bagus semua, tualangannya benar-benar dapet. Oke teman-teman. Pagi teman-teman. Nah, ini tuh untuk area campnya teman-teman. Dua rumah itu tuh yang disewakan jadi villa teman-teman. Nah, di bawah sini ini ada musola, dan di area bawah itu untuk area camp yang di pinggir sungai teman-teman. Jadi sungainya itu dia ngebelok gini teman-teman, letter U. Nah, buat teman-teman yang bawa motor, dia lewatnya jalur ke sana teman-teman. Cuma sayangnya itu di area sananya itu katanya lagi licin karena hujan. Jadi kemarin saya nggak disarankan untuk membawa motor. Nah, ini toilet umumnya teman-teman. Di sini juga bisa dijadikan lahan camp kalau teman-teman butuh yang agak lebih luas areanya, bisa di atas sini gitu teman-teman.
siang juga nih, udah jam 12, saya juga mau packing. Situasinya sih dari tadi cuacanya tuh kabut-kabut gitu aja sih teman-teman. Alhamdulillahnya belum hujan. Dan untuk informasi yang saya dapat, di jalan rusak itu memang sedang ada pengerjaan perbaikan teman-teman. Insya Allah katanya sih selesai di habis lebaran lah gitu. Nggak panjang sih, memang sekitar 2 kiloan lah jalan itu, jalan bebatuan itu. Dan tempat ini menurut saya rekomendasi banget teman-teman kalau untuk ngecamp yang tenang dengan suara aliran air yang bikin rileks lah gitu loh. Udaranya juga sejuk, nggak panas. Untuk biayanya pun terjangkau. Untuk buka tenda satu orangnya itu 30.000 teman-teman, dan parkir motor 7.000, serta administrasi TNGHS itu 14.000 teman-teman. Dan teman-teman kalau nggak mau ngecamp dan mau sewa villa juga ada di sini, itu sekitar 600 ribuan teman-teman, dan lokasinya ada di atas di dekat parkiran mobil dan motor. Oh iya, sebenarnya sih untuk ke camp di sini itu bisa teman-teman untuk motocamp. Cuma sayangnya itu tadi, saya jalur kesininya itu udah licin karena memang hujan terus kan. Jadi ya motor saya parkir di parkiran. Tapi kalau untuk tempat keren teman-teman. Oke, segitu dulu video dari saya teman-teman. Mohon dukungannya untuk di subscribe, like, dan komen teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.